IPO baru guys, tapi bukan sekedar perusahaan kesehatan biasa. Emiten ini ngolah sarang burung walet. Ya, makanan para sultan. Pertanyaannya, ini IPO cuan atau sekedar hype makanan sehat doang? Mari kita buka. Welcome back di channel gua, tempat kita ngebahas sama IPO dari A sampai Z dengan gaya yang santai tapi tetap tajam. Hari ini kita akan ngebahas IPO RLCO atau PT Abadi Lestari Indonesia. Ini perusahaan dapurnya real food, brand minuman kesehatan yang mungkin sering lewat di beranda TikTok kalian. RLCO ini bisnisnya apa sih? Simple, mereka ngolah dan nyuci sarang burung walet, bahan baku super premium. Lewat anak usaha, mereka juga jualan produk kesehatan. Pembeli utamanya ya real food sendiri, yang mana melalui real food ini, mereka juga melakukan ekspor ke mancanegara, yang mana beberapa negara tujuannya adalah China dan juga Taiwan. Pokoknya mereka ini kayak behind the scene-nya real food. Untuk jadwalnya sendiri, penawaran awal dilaksanakan mulai tanggal 24 sampai 26 November, yang mana tanggal itu sudah lewat. Sekarang kita sudah masuk pada masa penawaran umum di tanggal 2 sampai 4 Desember. Kemudian di tanggal yang sama, tanggal 4 Desember, akan juga dilaksanakan penjatahan dari pemasaran yang telah kita lakukan sebelumnya. Lalu keesokan harinya di tanggal 5 Desember, penjatahan yang telah ditetapkan tadi, sahamnya akan didistribusikan ke dalam RDN kita masing-masing. Lalu saham akan resmi melantai di Bursa Efek pada tanggal 8 Desember 2025. Harga IPO-nya berkisar antara 150 sampai 168 rupiah. Pertanggal 1 Desember kemarin, sudah ditetapkan bahwa harga final dari IPO ini adalah 168 rupiah atau di harga batas atas. Saham yang dilepas banyak 20% ke masyarakat dengan dana yang dikumpulkan sebesar 105 miliar. Sehingga market cap perusahaan ada di angka 420 miliar rupiah. Tentu ini bukan IPO yang besar, apalagi kalau kita bandingkan dengan IPO Superbank yang mengincar dana hingga 3 triliun rupiah. Sebelum kita masuk lebih dalam, penting untuk kita mengetahui siapa underwriter yang ada di balik IPO RLCO ini. Jawabannya, Samuel Sekuritas Indonesia atau dengan kode IF. Menariknya, dari 5 IPO terakhir yang dikawal, semuanya berhasil hijau di hari pertama, dan 3 diantaranya berhasil auto reject atas atau ARA. Apakah ini jaminan bahwa RLCO akan naik juga? Tentu saja tidak, tapi sentimennya jelas positif. Kita sebagai investor tentu saja lebih pede apabila track record dari underwriter yang mengawal sebuah saham IPO itu sudah terbukti bagus. Mayoritas saham dari perusahaan ini dipegang oleh PT Rilco Omega Investama, di mana mereka memiliki kepemilikan sebanyak 97%. Dan yang kedua ada Pak Edwin Pranata, yang mana kepemilikannya mencapai 2,90%. Nah, karena dalam IPO ini yang diterbitkan merupakan saham baru, maka nanti setelah IPO ini dilaksanakan, para pemegang saham lama dari perusahaan ini, persentase sahamnya akan terdelusi. PT Rilco Omega Investama, sahamnya akan berkurang dari 97% menjadi hanya 77,6%. Begitu juga Pak Edwin Pranata, dari 2,90 jadi hanya 2,32. Dan masyarakat tentu saja memiliki 20% kepemilikan dari saham RLCO ini. Ini poin yang gue concern banget. 100% dana IPO akan digunakan untuk membeli bahan baku sarang burung walet. Bukan buat bangun pabrik, bukan buat upgrade mesin, apalagi buat bayar utang. Rinciannya, sekitar 56,33% akan digunakan langsung oleh perseroan untuk membeli bahan baku sarang burung walet. Sementara sisanya akan disetorkan kepada anak usaha yaitu PT Real Food yang juga digunakan untuk pembelian sarang burung walet. Jadi modelnya, uang masuk langsung dibelanjakan jadi inventory. Ini bisnis yang very heavy on stock. Deal dari hasilnya, perusahaan ini terus tumbuh dari 439 miliar 2022 menjadi 685 miliar pada tahun 2025. Namun sayang, nampaknya perusahaan juga cukup aktif dalam berutang.
Terlihat pada tahun 2022, hutang mereka sudah mencapai 413 miliar rupiah. Angka ini terus bertumbuh hingga menjadi 509 miliar rupiah pada tahun 2025. Hal ini menyebabkan rasio debt to equity-nya sangat mengerikan, yang mana angkanya mencapai 288%. Namun yang menarik nih guys, ternyata perusahaan ini berhasil mencatatkan lonjakan pendapatan atau laba yang sangat signifikan. Yang mana pada tahun 2024 mereka laba 9,6 miliar. Sementara pada periode Mei 2025 mereka sudah mencatatkan laba hingga 12 miliar rupiah. Ini belum 1 tahun loh. Baru setengah perjalanan dari tahun 2025. Analoginya gini, penghasilan lu naik tapi cicilan berat dan tabungan pun tipis. Ini bikin likuiditas jadi isu yang sangat penting bagi perusahaan. Jika dihitung valuasinya lebih jauh, perusahaan ini mempunyai book value di angka 90,09. Artinya, jika perusahaan dijual dengan harga Rp168, maka price to book value-nya ada di angka 1,86. Yang mana ini bukan rasio yang tinggi ya. Artinya perusahaan ini dijual dengan harga yang cenderung tidak terlalu mahal, apalagi untuk ukuran saham IPO. Untuk price to earning rasionya ada di angka 17,62. Yang mana ini artinya perusahaan akan untung, akan balik modal ketika sudah melewati bisnis selama 17,62 tahun. Sementara untuk debt to equity ratio, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, itu ada di angka 288%. Artinya perusahaan tidak mampu mengcover seluruh hutangnya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari perusahaan. Lalu, return on equity-nya di angka 16,88. Sementara earning per share-nya di angka Rp9,54 per lembar saham. Artinya, apabila perusahaan ini membagikan dividen 100% dari keuntungannya, maka yield yang didapatkan oleh kita para investor adalah 5,68%. Ini angka yang cukup menarik. Namun, tentu saja perusahaan ini tidak membagikan 100% dividennya. Jadi kesimpulannya, perusahaan yang ini memang kurang cocok untuk investasi jangka panjang. Mungkin, kalaupun kita memutuskan untuk jump in ke perusahaan ini, ke IPO ini, maka kita harus ingat bahwa ini merupakan tindakan yang perlu kita lakukan untuk memanfaatkan momentum jangka pendek, memanfaatkan momentum listing day di hari pertama. Jadi, jika ditanya apakah saya akan ikut dalam IPO ini atau tidak, tentu saya akan ikut dalam IPO ini, terutama untuk memanfaatkan momentum-momentum jangka pendeknya. Untuk teman-teman, apakah memilih untuk ikut IPO ini atau tidak, itu kembali lagi pada teman-teman. Tapi saya harap apa yang telah saya bahas bisa memberikan gambaran kepada kita semua tentang apa sebenarnya yang ada di balik perusahaan IPO ini.